Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait ini ya, terlihat di layar, identifikasi penyakit daun kentang berdasarkan fitur warna, tekstur dan bentuk dengan SVM dan KNN. Sehingga di sini ada dua metode untuk klasifikasinya serta identifikasinya. Sedangkan fiturnya saya menggunakan 3 fitur, yaitu fitur warna, fitur tekstur, dan fitur bentuk. Terus data saya ambil dari mana? Di abstrak tidak terlihat jelas memang. Mari kita langsung ke artikel. Artikel ini saya tulis dengan mahasiswa bimbingan saya, kemudian saya publikasikan di seminar nasional bulan November kemarin, yaitu tanggal 30. Nah, ini artikel lengkapnya. Jadi judul lengkapnya adalah identifikasi penyakit daun dengan fitur warna, tekstur, kemudian bentuk. Algoritma untuk identifikasinya adalah SVM dan KNN. Kita baca sekilas di abstrak. Di sini data yang saya gunakan adalah data dari Kaggle. Tidak saya sebutkan lengkap memang di sini. Kalau di dalamnya bisa dilihat saya juga tidak menyebutkan data saya dari Kaggle. Nah, cuma langsung saya sebutkan data set yang dari Kaggle itu ada 3 jenis, yaitu penyakit awal, penyakit busuk, sama sesat. Total datanya adalah 1200. Ini ya yang saya blok 1200. Kemudian setiap dataset saya bagi 300 untuk training, 100 untuk tes. Nah, setiap citra saya ambil fiturnya. Nah, ini kelihatan diagramnya ya. Jadi citra yang RGB ini bukan flowchart, bukan, tapi alur dari proses identifikasinya. Jadi setiap input citra akan diambil fitur warna dari citra RGB-nya. Kemudian fitur warnanya saya simpan sendiri dalam bentuk Excel. Terus fitur grayscale juga saya simpan sendiri dalam bentuk Excel. Fitur warnanya apa saja, kita baca satu persatu, baru nanti ke codingnya. Fitur warna saya menggunakan yaitu red, green, blue dari citra, jadi rata-rata dari RGB-nya. Kemudian standar deviasi dari RGB-nya, standar deviasi dari R, standar deviasi dari G, dan standar deviasi dari B. Terus saya ambil juga sekuen dari RGB-nya, sekuen R, sekuen G, sekuen B. Dan entropi dari RGB-nya, entropi R, entropi G, dan entropi B. Nah, terus dari fitur warna nanti akan didapatkan tabel. Nah, ini ya. Jadi ini XR, XR, SG, SB, dan seterusnya. Ini fitur warna. Jadi angka 1 itu menunjukkan penyakit awal, angka 2 penyakit busuk, angka 3 menunjukkan sehat. Jadi kelasnya itu ada 3 kelas ya. Di sini nanti akan, jadi ini hanya contoh satu-satu saja. Berarti terus kalau fitur, penjelasan lagi untuk yang fitur. Nah, kalau yang fitur tekstur apa aja, yaitu di abstrak tadi sudah ada kalimatnya, yaitu menggunakan GLCM. GLCM itu kepanjangannya apa? Yaitu G keokuran, ini ya, gray level keokuran matrik, yaitu menggunakan kontras, energi, korelasi, homogeneity. Nah, terus saya tambahkan yaitu nilai rata-rata grayscale dan nilai rata-rata standar deviasi. Nilai standar deviasi grayscale-nya ya. Di fitur
tekstur ada 6 variabel atau 6 X-nya. Terus yang fitur bentuk apa aja? Yaitu area itu luas, perimeter itu keliling, mayor, aksis itu diagonalnya, terus minor aksis, sama sentroid itu titik tengahnya. Nah, yang fitur bentuk itu dari citra hitam putihnya. Nah, selanjutnya saya menggunakan klasifikasinya menggunakan SVM dan KNN. Jadi SVM-nya itu dilakukan training, di mana trainingnya itu akan menghasilkan suatu persamaan atau model berupa persamaan garis atau bobot. Nah, terus hasil itu dipakai untuk testing. Nah, sedangkan yang KNN, dari data KNN udah langsung dibiarkan aja, dia akan bekerja kalau ada data inputan terus mencari K terdekatnya. Itu bisa dicek di channel saya bagaimana konsep KNN ya, bisa dicek di channel Nur Navigias. Nah, terus langsung ke codingnya. Nah, sebelum ke coding ini saya jelaskan sedikit. Karena tadi saya ngomong K ya, K itu nilai konstanta untuk mencari tetangga terdekatnya. Jadi nearest neighbor itu berarti tetangga terdekat. Nah, mencari tetangga terdekat sebanyak berapa? Nah, itu di K-nya. Akhirnya saya menggunakan uji coba dengan K2, K3, K4, K5, K6. Ternyata K tertinggi adalah K6 ini ya. Nah, ini 83, K5 85 ini. Nah, ini ya. Nah, yang saya blok. Ini K tertingginya. Saya salah baca, maaf. Nah, terus SVM tertingginya adalah nilai akurasinya 88. Kalau SVM tidak perlu ini diuji coba, ini ya tidak perlu diuji coba dengan K berapa, tidak perlu. SVM itu cukup di training beberapa kali, nanti mana nilai tertingginya, karena memang SVM itu dari nilai bobot yang dimana secara random dan disitu akan menghasilkan persamaan garis. Secara garis besarnya kalau SVM itu tidak seberapa berubah banyak nilai akurasinya dibandingkan backpropagation. Itu yang pengalaman saya. Langsung ke code-nya. Nah, code pertama saya ambil fitur, ini ya kelihatan. Nah, di sini nanti ada 2 kali. Jadi ini adalah satu file untuk melakukan pengambilan data. Nah, ini adalah mengambil data untuk data ujinya, data uji. Jadi folder pertama ini membaca data uji. Ya, terus di mana data uji itu terdiri dari banyak gambar, yaitu sebanyak 300. 300 dari mana? 100 gambar kelas penyakit awal, 100 gambar penyakit busuk, dan 100 gambar sehat. Jadi akan membaca gambar ya, ini JPG. Terus akan menghitung berapa jumlah datanya. NumMel itu menghitung jumlah data. Selanjutnya ini akan melakukan iterasi dari gambar 1 sampai gambar 300. Nah, nanti kalau yang gambar training ya, di sini akan baca ke folder training. Di folder saya yaitu di data latih. Jadi nanti tinggal dirubah di sini data latih ya, data latih. Nah, terus berikutnya data yang ada di situ dibaca nama filenya setiap gambar ya. Dibaca nama filenya, terus ini imread. Imread itu membaca gambarnya, fungsinya untuk membaca gambar yang ada di file tadi. Terus nah ini berikutnya ada rata-rata R, ada rata-rata G, ada rata-rata B. Silakan diperhatikan, karena gambarnya RGB berarti saya ambil ini komponen 1 itu R, komponen 2 itu G, komponen 3 itu B. Jadi di sini menampilkan 1, 2, 3 itu komponen dari R, G, B. Jadi 3 channel ya. Nah, ini mulai dari mulai dari baris 8 sampai baris, nah yang saya blok sampai baris 19 ini digunakan mengambil fitur warna ya, warna, yaitu ini sudah saya kasih keterangan R rata, G rata, B
terus standar R, standar G, standar B, dan sampai entropi. Entropi R, entropi G, entropi B. Otomatis ada 12 kolom nanti. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, kolom 11, dan kolom 12. Nah, setiap gambar akan dijadikan seperti ini. Terus dilanjut karena grayscale ya, gray level keukuran matrik gray level itu sama aja dengan grayscale. Jadi gambarnya saya rubah ini. Jadi baris 21 digunakan untuk mengubah gambar ke grayscale. Nah, sedangkan untuk mencari fitur GLCM, di sini saya pakai gray keukuran matrik ya. Ini fungsi untuk mengambil fitur gray levelnya atau GLCM. Nah, terus dari GLCM tersebut, ini saya menggunakan GLCM 0 derajat ya. 0 derajat. Terus dari GLCM tersebut akhirnya nanti akan terdiri dari variabel kontras, variabel korelasi, variabel energi, dan variabel homogeneity ya. Dari keempat variabel ini terus saya tambahkan lagi ya, yaitu mencari rata-rata grayscale ini. Di fungsi mencari rata-rata grayscale, mencari standar deviasi grayscale. Terus ketambahan 4 fitur tadi. Jadi total gambarnya, satu gambar akan terdapat 6 fitur tekstur ini ya. Rata-rata, standar deviasi, kontras, korelasi, energi, homogeneity. Ini ya. Jadi untuk mencari fitur tekstur saya menggunakan ini. Mulai baris 22 sampai baris 29. Jadi yang 22 sampai 23 itu satu paket ya, satu paket untuk mencari fitur GLCM. Nah, dari GLCM itu dibaca masing-masing, mulai dari kontras, mulai dari korelasi, mulai dari energi, mulai dari homogeneity. Nah, itu fitur tekstur. Selanjutnya dari fitur tekstur dilakukan pengambilan fitur bentuk. Ingat, fitur bentuk itu bisa didapat kalau citranya dalam bentuk biner atau hitam putih. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga kalau fitur bentuk berarti harus dirubah dulu ke bentuk biner. Ini baris 31 digunakan untuk mencari fitur melakukan konversi ke bentuk biner ya. Jadi baris 31 digunakan untuk mencari bentuk binernya atau konversi biner. Terus cara melakukan konversi ke biner menggunakan metode Otsu. Nah, tahu dari mana? Jadi gray trace itu adalah metode Otsu. Metode Otsu itu dipakai untuk melakukan thresholding atau binarisasi. Jadi istilah-istilah itu sama aja. Thresholding, binarisasi, atau mengubah citra ke bentuk biner atau hitam putih. Nah, lanjut. Nah, di MATLAB juga sudah disediakan fungsi untuk mencari fitur bentuk, yaitu menggunakan Regenprop ini ya. Regenprop. Jadi satu paket baris 32 sampai 33 itu satu paket, yaitu boundaries. Jadi BW itu ada biner, boundaries, jadi mencari boundary-nya, terus mencari Regenprop. Regen itu berarti area yang dicari propertiesnya. Nah, terus tadi saya ngomong di sini ada fitur area. Area itu luas. Terus perimeter itu keliling. Kemudian metrik itu mencari rasio ya, rasio antara area sama perimeter. Terus mayor aksis itu mencari diagonal yang lebar. Terus minor aksis mencari diagonal yang tinggi. Atau mungkin saya kebalik ya menjelaskan. Pokoknya intinya mayor aksis ataupun minor aksis digunakan untuk mencari diagonal. Ya, diagonal. Kalau sama belajar jajar genjang dulu, belajar bangun datar, itu kan ada diagonal ya. Ada yang diagonal vertikal, ada yang diagonal horizontal. Nah, itu terpakai. Jadi kalau sama mau belajar ke
pengolahan citra digital atau komputasi cerdas memang harus menguasai statistik dasarnya atau matematika dasar. Oke, saya lanjut. Kemudian eccentricity. Eccentricity itu kayak mencari rasio dari keliling gitu. Rasio dari keliling terhadap diagonalnya. Itu ada kok rumusnya. Jadi kalau mau mencari rumusnya seperti apa, nanti bisa dicari saya tunjukkan kayak gini ya. Kayak region. Nah, region prop akan muncul. Jadi cari aja di help-nya region prop gitu. Nah, ini nanti ada rumusnya kalau mau mencari rumusnya. Nah, ini lengkap mulai dari ini ya, ada area, bounding box, centroid. Nah, semuanya lengkap. Kalau mau mencari rumusnya sebenarnya juga ada. Nah, tadi sempat kalau di MATLAB-nya enggak tampil, sebenarnya ada kok rumusnya. Di bukunya Bapak Abdul Qadir itu juga ada. Lengkap. Nah, di bukunya juga. Nah, terus dari blok 34 baris 34 sampai 39 itu akan menghasilkan fitur bentuk yaitu sebanyak 6, yaitu area, perimeter, metrik, mayor aksis, minor aksis, eccentricity. Nih, dari fitur ini kemudian saya simpan, jadi nanti akan terdapat 6 file Excel. Loh, kok 6? Ya, setiap fitur akan tersimpan, jadi ada fitur warna, fitur tekstur, dan fitur bentuk. Nah, ini kan data uji. Nah, nanti data training juga dilakukan hal yang sama. Ada di sini saya rubah. Nah, akhirnya ini ya kelihatan bentuk fitur. Bentuk uji, terus tekstur fitur, tekstur uji, terus warna fitur, warna uji. Jadi kalau ada 6, jadi 6 ya, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, ada 6. Mungkin di sini nggak seberapa jelas karena saya kurang kesini. Nah, nggak apa-apa. Intinya ada 6 Excel. Data training sendiri, data tes sendiri. Jadi Excelnya sendiri-sendiri ada 6. Nah, terus karena melakukan klasifikasi ataupun melakukan identifikasi harus tahu dulu kelasnya ya, akhirnya dari data training itu saya harus membuat kelas dulu, membuat kelas dulu. Nah, kelasnya dalam file apa? Nah, ini kelihatan ya. Ini ada T7 kolom ke-7. Jadi kalau kita buka filenya, saya bukakan di sini bentuk fitur. Masih proses, tunggu. Nah, ini ada kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4, kolom ke-5, kolom ke-6, kolom ke-7. Nah, kolom ke-7 ini adalah kelasnya. Nah, ini ada 1, 2, 3. 1 adalah penyakit awal, kemudian 2 adalah penyakit busuk, terus 3 adalah sehat. Nah, ini untuk data training. Nah, data tes juga sama, saya perlihatkan bentuk uji. Harus tahu kelasnya. Nah, ini ada kelasnya. Nah, setelah itu barisnya cukup singkat untuk melakukan training dan tesnya langsung di sini. Nah, karena lebih dari 2 kelas ya, jadi ini multi SVM, ini function yang manggil fungsi multi SVM. Nah, X1 adalah data fiturnya, terus T1 adalah data targetnya, data training target, terus X1 tes adalah data hasil data ujinya. Nah, ini hasilnya kelas SVM adalah hasil kelasnya. Nanti terus dicari akurasinya.
dimana setiap hasil kelasnya, jadi ini baca hasil klasifikasinya setiap baris apakah sama dengan data targetnya atau data aktualnya. Nah, kalau sama nanti ini ditambah 1 terus sampai selesai, terus ini dibagi. Jadi dibagi M itu jumlah data dikalikan 100. Ini ya. Kalau mau di running nanti terakhir aja. Nah, terus yang fitur tekstur juga sama. Jadi setiap fitur akan saya buat jadi ada 3 fitur. Nah, ini berikutnya fitur warna. Langkahnya sama, jadi multi SVM. Oke, saya coba running. Masih proses. Nah, ini masih proses. Coba masih proses. Nah, kan ada datanya 100 ya. Nah, ini kelihatan di sini. Ini ada fitur yang saya blok ini ya. Ada fitur bentuk, hasil akurasinya itu 53. Fitur tekstur, akurasinya anggap aja 79,67. Terus fitur warna, akurasinya 88. Nah, ini saya bersihkan nanti untuk KNN biar kelihatan ya. Ini juga sudah saya tulis di artikelnya, bisa dibaca di artikelnya. Terus fitur klasifikasi KNN sekarang. Nah, KNN mulai dari fitur bentuk. Fitur bentuk langkahnya sama, dibaca dulu datanya. Karena klasifikasi itu harus tahu data trainingnya itu sudah harus lengkap dengan ini ya, kelasnya, harus lengkap dengan kelasnya. Jadi di sini sudah jelas ini adalah fitur variabelnya, terus ini adalah kelasnya, terus ini data ujinya juga harus dilengkapi dengan hasil kelas aktualnya untuk mengetahui akurasi tujuannya. Nah, terus di sini inilah fungsi KNN-nya, fit JKNN. Nah, untuk merubah K-nya berapa itu di sini. Ini ya. Jadi K2, K3, K4, K5, K6 ini di sini K-nya. Nah, ini K6. Nanti kalau saya coba K5 ya apa ini dirubah K5. Nah, ini nanti kan mencoba untuk membuat model ya, datanya itu dibuat model, terus untuk hasil prediksinya di sini. Hasil prediksinya. Nah, untuk mencari akurasinya codingnya di sini. Jadi kelas 1i itu membaca data per baris dari hasil klasifikasi, terus Y1TS ini hasil aktualnya, data aktualnya. Nah, terus nanti kalau benar ditambahkan 1 ini untuk mencari akurasi. Nah, tadi di sini saya tulis 5, kita coba ya 5. Tadi kan tertingginya 5 di artikel saya. 5. Terus ini fitur tekstur, yang ini fitur warna. Saya coba 5, saya running. Masih proses. Tunggu. Nah, kelihatan ya. Di sini adalah akurasi bentuk KNN 58,33. Kalau yang saya blok berikutnya akurasi teks itu 78. Akurasi warna 85. Akhirnya bisa digarisbawahi ya bahwa fitur warna lah yang paling bagus untuk melakukan identifikasinya. Nah, dari mana taunya fitur warna kok bisa diketahui yang paling bagus? Ini kelihatan dari hasil akurasinya loh. SVM juga warna tertinggi. Terus KNN juga sama. 85. Kita coba K yang sama dengan 6 ya. Kita bersihkan dulu biar tidak numpuk di workspace-nya. Saya rubah 6. Saya hanya mencoba sampai 6 ya. Kalau mau dicoba sendiri monggo. Nah, saya running. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang fitur warna hasil akurasinya 83.3, fitur tekstur akurasinya 77.67, KNN 59. Di artikel saya juga sudah tertulis, jadi nanti bisa dibaca di artikel dan disimak di channel saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang salah atau mungkin kurang jelas.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.